Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang keren. Oke, polo-polo kembali lagi di video Rinding Dong. Dan kali ini aku bakal menceritakan sebuah kisah yang dialami sama sepasang suami istri yang tinggal di Belanda. Dan biasanya nggak tahu kenapa kalau ada hubungannya sama Belanda itu pasti ada beberapa polo-polo yang pernah ngalamin juga. Apalagi di gedung-gedung yang dulunya dibangun sama Belanda yang ada di Indonesia. Langsung kita mulai. Nah, kejadian kali ini ada hubungannya sama sepasang suami istri. Sepasang suami istri yang tak maksud ini merupakan pasangan suami istri beda kewarganegaraan. Jadi kayak aku sama Jeanette, suaminya ini bernama John yang berkewarganegaraan Belanda, sedangkan istrinya ini bernama Santi yang berasal dari Indonesia. Pasangan ini udah menikah selama 7 tahun dan waktu itu Santi katanya lagi hamil. Nah, dikarenakan mereka udah punya anak, jadi yang selama ini mereka tinggal di rumah orang tuanya John, mereka memutuskan untuk mencari tempat tinggal baru untuk benar-benar tinggal sekeluarga. Dan setelah mereka melakukan diskusi dan juga pembicaraan, Santi dan John pun sepakat untuk mencari rumah kontrakan atau rumah yang bisa disewa karena mereka masih perlu nabung untuk biaya waktu anak mereka lahir. Nah, masalahnya kalau mau nyewa ataupun beli rumah di luar itu katanya agak beda sama di Indonesia. Nggak berbeda terlalu total, tapi kalau di Indonesia kita mau nyewa rumah kan bisa langsung sama pemiliknya, bisa juga lewat agen. Nah, katanya kalau di Belanda itu harus lewat agen dan bahkan kadang itu nggak perlu ketemu sama pemilik rumahnya. Oke, kembali lagi ke ceritanya. Sehingga Mbak Santi ini mulai nyari rumah yang bisa mereka sewa. Tentunya mereka juga udah ada budget, tapi yang pasti Mbak Santi itu pengen nyari rumah ataupun apartemen yang ada 3 kamar tidur dan juga rumah yang mengizinkan untuk memelihara hewan. Di Indonesia dulu kayaknya waktu aku nyewa rumah itu nggak ada peraturan kayak gini. Tapi kalau di Korea itu banyak banget waktu mau nyewa rumah itu tidak boleh memelihara hewan peliharaan ataupun nggak boleh ini, nggak boleh itu. Lumayan banyak. Kalau di Korea itu biasanya nggak boleh melihara anjing karena takutnya lantainya ini, flooringnya itu kena kukunya anjing. Sorry, agak nyeleweng. Balik lagi ke ceritanya. Mbak Santi sama John akhirnya nyoba pergi ke rumah-rumah yang katanya bisa disewa. Rumah pertama nggak cocok. Rumah kedua lumayan, tapi kamarnya agak kecil. Rumah ketiga kelihatannya lumayan, cuman orang yang tinggal di daerah situ tetangga-tangganya agak judes. Rumah keempat rumahnya bagus, harga juga bagus, tapi nggak mengizinkan untuk melihara hewan. Rumah kelima harus nyewa sekalian sama tukang kebunnya. Sedangkan rumah keenam ini karena gedungnya agak tua, listriknya katanya suka jelek ataupun mati. Dan buat polo-polo yang pernah nyewa rumah ataupun pergi survei untuk nyewa rumah pasti ngerti nyari rumah itu nggak mudah, udah gitu sangat melelahkan. Nanti udah ngeliat 7 rumah gitu ya, pasti agak mulai lupa untuk rumah pertama, 2, 3, mulai agak bingung gitu. Nah pokoknya karena Mbak Santi ini juga hamil dan juga udah mulai capek, Mbak Santi ini bilang ke John, wes John, kalau misalnya kita nemu rumah ke-7, pokoknya nggak terlalu masalah, nggak ada masalah besar, budget sesuai kita ambil aja, oke? Aku capek ngeliat rumah ya itu doang, bedanya cuma dikit-dikit, cuman kitanya aja yang pilih-pilih kayaknya. Rumah berikutnya kalau misalnya lumayan, kita ambil aja ini yang. Dan nggak tahu gimana, entah itu hoki ataupun Lucky Seven atau gimana, beberapa hari setelah itu Mbak Santi nemu 1 iklan rumah yang lumayan antik. Harga sewanya pun masih sesuai budget, kamarnya juga beneran ada 3, bahkan ada kolam renang, udah gitu rumahnya rumah tingkat dan ada di kawasan yang strategis dan pemiliknya nggak peduli kamu mau melihara hewan atau tidak. Kamu mau bawa hewan peliharaan juga silakan, nggak melihara juga urusanmu gitu. Mbak Santi yang ngeliat rumah ini yo langsung seneng dan langsung bilang ke suaminya, John, aku lo nemu 1 rumah yang sesuai banget sama kebutuhan kita. Ayo sore ini langsung kita pergi ke rumah itu untuk cek. Nah Mbak Santi udah seneng ini. Dan untungnya sore itu rumahnya bisa langsung dilihat. Jadi Mbak Santi pergi ke sana sama John untuk survei dan sesampainya di sana Mbak Santi ketemu sama agennya yang bernama Bu Eva dan di situ Bu Eva bilang kayak gini, Mbak Santi, Mas John ini maklum ya kalau halamannya itu lumayan banyak rumput liarnya, maklum namanya juga rumah antik, ya udah dari dulu gitu. Terus kalau ada yang rusak-rusak ya mohon dipahami, tapi nanti bakal direnovasi dikit-dikit, jadi nggak usah terlalu khawatir kalau ada beberapa hal-hal yang mungkin agak rusak ataupun kotor. Nah agennya udah bilang gini,
terlebih dahulu. Dan jujur Mbak Santi sama John pun tahu kalau ini memang rumah antik, jadi yo nggak masalah gitu. Dan setelah dilihat rumahnya itu sebenarnya nggak terlalu besar, 2 lantai, tapi yo memang kelihatan kalau ini merupakan rumah tua gitu. Cuman yo ada kesan kotor dan juga sedikit horor karena udah kuno gitu. Dan mungkin karena ngelihat rumahnya itu di sore hari dan juga lampunya nggak dinyalakan atau gimana, rumahnya itu emang nggak apa-apa, cuman ada kesan sedikit horor dan juga agak gelap gitu. Apalagi beberapa bulan terakhir itu katanya ini rumah tidak ditinggali. Meskipun agak horor, Mbak Santi sama John yang ngerasa ya mungkin karena ini nggak ditinggali dan sekarang nggak ada orang dan juga kotor gitu. Dan karena Mbak Santi mau lihat baik-baik rumahnya, Mbak Santi mulai jalan gitu, lihat-lihat gitu. Nah, di situ Mbak Santi nyadar kalau suaminya itu tiba-tiba nggak ada di sekitarnya. Udah gitu Mbak Santi ini juga tiba-tiba mulai ngerasa nggak enak badannya. Nah, Mbak Santi manggil, John, tapi nggak ada yang jawab. Terus dia lihat, kelihatan suaminya itu lagi naik ke lantai 2. Nah, akhirnya Mbak Santi ngikutin, John. Nah, diikuti. Mbak Santi naik, nah di lantai 2, semua pintu kamar yang ada di situ dibukai, tapi suaminya nggak ada di situ. Lah, Mbak Santi bingung, loh mana sih? Dan tiba-tiba ada satu tangan yang nepuk pundaknya Santi. Mbak Santi kaget, langsung noleh. Dan ternyata yang megang pundaknya Santi ini adalah Mas John. Dan John bilang, kamu kemana? Tak cariin nggak ada. Aku barusan tadi ke toilet bentar. Kamu nggak kelihatan. Dan kebetulan di depan mereka itu ada toilet. Jadi mereka, coba lihat toiletnya. Mereka nyalain lampunya, lihat. Ini kecil apa enggak ya? Apa lebih gede rumah mama kita ya? Nah, mereka ngomong-ngomong, tiba-tiba suaminya bilang, yaudah kamu lihat-lihat toh bentar ya. Aku tak turun dulu. Jangan lupa matiin lampu toiletnya. Suaminya turun. Santi bilang, Ya, oke, aku tak lihat bentar lagi gitu. Mbak Santinya lihat-lihat gitu. Kamarnya ukuran berapa meter kali berapa meter. Agak kotor dikit, tapi kalau dibersihkan bisa ini. Yaudahlah. Oke. Setelah selesai ngelihat, tentunya Mbak Santi mau turun ke lantai 1. Nah, Mbak Santi sambil memutarkan badannya matiin lampu. Cuman, Pol-Pol pasti ngerti. Meskipun kita ngelihat depan, daerah sini kelihatan ya toh. Pas lampunya dimatikan, Mbak Santi itu ngerasa ada cowok yang duduk di dalam toilet. Jadi meskipun ngadep sana karena kelihatan kayak ada orang, Mbak Santi nyalain lagi lampunya terus lihat dalam. Nggak ada siapa-siapa. Untungnya nggak ada siapa-siapa. Karena nggak enak, Mbak Santi coba lagi noleh sana matiin. Tapi terkesan ada laki-laki lagi. Jadi setiap kali dimatiin terkesan ada seseorang, tapi waktu lampunya dinyalakan dan dilihat tidak terlihat siapa-siapa. Dan karena Mbak Santi ini nggak nyaman, tapi daripada ini ke bawah, Mbak Santi memutuskan untuk coba noleh ke arah toilet tanpa menyalakan lampunya. Jadi udah mati, Mbak Santi coba pelan-pelan noleh. Mbak Santi bisa melihat seorang anak laki-laki yang mukanya itu pucat, matanya hitam, dan duduk di kloset itu sambil menatap matanya Mbak Santi. Mbak Santi yang ngeliat itu tentunya kaget banget dan langsung turun secepat mungkin ke lantai 1 dan keluar dari rumah itu. Dan kebetulan suami sama agennya itu lagi ngobrol-ngobrol di teras depan. Mbak Santi yang melihat suami dan agennya lagi ngomong-ngomong langsung nyamperin suaminya terus bilang kayak gini, "Yang kamu ini udah ketemu aku di lantai 2 kok malah aku ditinggal sih? Aku kan hamil ya, aku jatuh gimana? Udah gitu itu kan rumah gelap, kamu tinggal gimana sih?" Suaminya yang mendengarkan itu bilang gini, "Loh, Yang, kapan aku ketemu kamu? Aku lo nggak pernah masuk rumah. Tadi setelah ngeliat lantai 1, ya udah aku keluar sama agennya untuk diskusi harga. Ketemu kamu di mana? Ninggal kamu di mana? Ya apa sih maksudnya?" Dan setelah mendengarkan itu, Mbak Santi sama John memutuskan untuk tidak menyewa rumah itu. Dan aku yakin Pol-Polo tahu alasannya apa. Sedikit saran buat Pol-Polo, kalau misalnya Pol-Polo pergi lihat rumah untuk disewa, khususnya rumah-rumah antik, ada baiknya untuk ngelihat rumah itu di siang hari. Sebenarnya malam hari ya bagus ya, sekalian ngecek kalau rumahnya itu beneran aman atau tidak. Siapa tahu ada yang menggali. Oke Pol-Polo, video kali ini sampai di sini. Kalau Pol-Polo suka bilang apa? Rinding dong. Oke Pol-Polo, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.